Mungkin kita ingin dapat sedikit bocorannya dulu dari Pak Suharso, Pak Menteri. Apa betul sedang merancang sesuatu yang penting untuk Indonesia Emas 2045? Mungkin bisa kasih bocorannya sedikit, Pak. Gitu. Nah, yang 20 tahun pertama sudah kita lalui, sudah kita lakukan. Nah, maka sekarang kita diminta untuk menyiapkan yang 2025 hingga 2045. Dan karena 2045 itu adalah 100 tahun Indonesia merdeka, dan 100 tahun itu adalah tahun emas. Di mana-mana 100 tahun itu tahun emas. Nah, jadi kita sedang mempersiapkan itu. Kita sudah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional yang menurut arahan Presiden, ya, direktif Presiden, itu hendaknya dapat menjadi pedoman bagi calon presiden, calon wakil presiden, dan calon kepala daerah yang akan datang. Karena pemilihannya hampir bersamaan pada 1 tahun kalender yang sama, menjadi pedoman. Dan kalau dia menjadi pedoman, diharapkan semua perencanaan pembangunan secara nasional itu konvergen. Nah, kalau dia konvergen, diharapkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di daerah itu disambut gitulah dengan pemerintah daerah, dan kemudian dia bisa beriringan. Kalau sekarang kan ada inisiasi dari pemerintah pusat, seharusnya juga bisa disambut oleh pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah punya interest yang lain lagi. Nah, kita berharap ke depan itu sudah bisa sinkron. Kalau sinkron, maka akan terbentuk efisiensi di dalam anggaran, pembiayaan, dan kemudian cara pencapaiannya pun bisa secara keroyokan, secara gegap gempita, barengan gitu. Tetapi tetap terbuka peluang, ya, kreativitas bagi presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia dalam koridor yang diberikan oleh rencana pembangunan jangka panjang nasional ini. Karena kan keadaan dunia itu kan dinamis, ya. Kita tidak sedang membuat satu perencanaan yang membuat Indonesia statis, tapi Indonesia kan harus dinamis juga, mengikuti dinamika dunia. Nah, karena itu perencanaan yang kita susun adalah pertama mengikuti dinamika dunia, kita mengikuti perkembangan terkini, dan kira-kira megatrend ke depan seperti apa. Nah, megatrend seperti apa itu kita kita tangkap di sana, kemudian coba kita terjemahkan, lalu kita lihat apa keperluan Indonesia. Jadi jangan jangan sampai kita hanya memformulasikan keinginan orang per orang. Tapi yang harus kita formulasikan adalah keperluan negara bangsa. Dan karena dia sebagai rencana pembangunan jangka panjang nasional, maka kita ingin juga rencana pembangunan jangka panjang nasional ini menjadi milik bersama, menjadi common ownership, ya, terhadap masa depan. Jangan sampai, wah itu kan punyanya Bappenas gitu. Wah itu kan punyanya yang dilahirkan oleh pemerintahannya Pak Jokowi. Enggak. Ini adalah milik negara. Karena itu ada proses politiknya. Karena itu proses politiknya adalah melalui undang-undang.
Jadi nanti setelah terbentuk buku itu, ya, maka dia akan menjadi bagian dari undang-undang, dan kemudian undang-undang itulah yang akan digunakan. Dan juga pertahanan keamanan, kita punya politik pertahanan. Nah, bagaimana kita harus juga punya kemampuan pertahanan yang setidak-tidaknya punya deterrent effect. Jangan sampai kita diketawain gitu. Kita punya kapasitas kemampuan, prajuritnya hebat-hebat, tapi peralatan kita nggak ada. Tapi ke depan kita harus sudah bisa membuat peralatan sendiri. Presiden minta ini selesai secepatnya sebelum pendaftaran presiden dan wakil presiden. Jadi itu nggak kecepatan ya Pak? Kita sih sudah selesai sebenarnya. Oke. Cuma proses politiknya yang harus kita kejar di DPR. Sehingga dia bisa menjadi pedoman buat presiden dan wakil presiden. Untuk presiden wakil presiden yang akan berikutnya. datang, dan juga seluruh kepala daerah yang akan datang. Agar semuanya itu konvergen. Yang tadi Pak Anu bilang tadi, konvergen. Bahkan orang diaspora Indonesia pun harus terlibat Pak ya? Iya. Ekspor-ekspor di luar. Harus jadi pedoman. Yang saya kayak bilang di awal tadi, harus jadi pedoman. Kegagalan dari RPJPN ini kira-kira yang faktor kunci yang bisa menyebabkan RPJPN ini gagal, kira-kira apa Pak? Itu pertanyaan yang bagus itu. Dan pertanyaan itu pertama ya, ketika RPJPN ini gagal menembus common ownership. Ketika dia gagal masuk di common ownership, nggak ada satu orang pun mau lihat, dan tidak ada satu orang pun akan merasa disertakan. Gitu. Jadi sekali lagi kita cuma menjahit teknokratik, tapi kita harus ngarahin kan untuk memberikan pertanggungjawaban itu. Mimpi-mimpi tadi kita udah petik dari anak-anak muda apa segala macam. Gitu. Dan kita harus rasionalkan. Justru kunci utamanya di situ Pak ya, common ownership. Ya.